Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian di rumah? Pak Kris berharap semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Di pagi yang cerah ini, hari Senin tanggal 13 bulan Juli 2020, Pak Kris mengucapkan selamat atas diterimanya kalian secara resmi sebagai murid baru di sekolah GNBS Kendal. Kita semua tentunya berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah yang masih melanda kita, yaitu adanya wabah corona, sehingga kalian bisa segera datang di sekolah GNBS dan bisa segera mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu Guru di kelas secara langsung. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Kris ingin menyampaikan materi untuk kalian mengenai cara belajar yang efektif dan efisien, serta pendidikan karakter yang positif. Materi ini sangat-sangat penting bagi kalian sebagai seorang pelajar, agar kalian bisa berhasil sukses dalam menempuh pendidikan, sukses dalam menempuh dalam kehidupan. Anak-anak, belajar bagi para siswa hingga mahasiswa adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan sebagaimana predikatnya sebagai pelajar. Pelajar yang baik tentunya harus belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan atau keterampilan. Kunci utama kesuksesan seorang adalah dengan cara mau belajar. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan dalam belajar, tapi yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa menerapkan cara belajar yang berkualitas. Belajar yang berkualitas adalah cara belajar yang efektif dan efisien, sehingga tidak banyak membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Namun, apakah belajar kalian sebagai pelajar sudah efektif dan efisien? Jika belum, mari kita simak 11 cara belajar yang efektif dan efisien sebagai berikut. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Salah satu yang mendukung kalian dalam belajar adalah tempat atau lokasi belajar. Anak-anak, ternyata tempat atau lokasi belajar juga mempengaruhi kalian dalam berkonsentrasi. Suasana yang nyaman akan membantu otak bekerja lebih prima. Ketika pikiran sudah nyaman, maka hati akan turut senang, sehingga belajar akan terasa mudah dicerna. Akan tetapi,
tempat yang nyaman tidaklah harus luas, melainkan tempat tersebut rapi dan bersih. Buanglah benda-benda yang tidak penting di sekitar tempat kalian belajar, sehingga ruangan terlihat lebih nyaman dan rapi. Usahakan lampu di ruangan kalian belajar mendukung dan pas di mata kalian untuk membaca. Yang kedua, belajar sedikit demi sedikit dari dasar. Ketika belajar suatu materi pelajaran, jangan berharap untuk dapat memahami keseluruhannya dengan sekali baca. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, lebih baik kalian belajar sedikit demi sedikit dari dasar. Dengan memahami informasi dasar tersebut, kalian akan dapat lebih mudah memahami materi berikutnya. Cara yang ketiga adalah buat catatan atau merangkum pokok pembelajaran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ketika saat Bapak atau Ibu guru menjelaskan materi pelajaran di sekolah, tidak ada salahnya jika kalian meringkas apa yang kalian dengarkan dalam sebuah catatan kecil. Hal ini akan memudahkan kalian apabila mengulang pelajaran ketika di rumah. Selain daripada itu, buatlah catatan khusus yang berisi materi inti dari setiap bab. Dengan merangkum materi ajar, maka akan menguatkan daya ingat kalian. Sebab ketika kalian menulis, maka otak akan turut bekerja dalam memproses pelajaran. Catatan yang baik itu adalah catatan yang memuat intisari. Kalian boleh saja menulis dengan berbagai kreasi, sehingga memudahkan kalian dalam membacanya di kemudian hari, terutama ketika ulangan mendadak. Pada semua materi pelajaran, pasti ada materi pokok atau poin-poin penting atau materi inti. Nah, incarlah ini dan ringkaslah, sehingga memudahkan kalian dalam memahami setiap detail pelajaran. Dengan begitu, kalian mampu memegang kuat apa yang sebenarnya harus dikuasai. Rangkumlah materi inti sehingga menjadi sebuah ringkasan. Dengan mencatat inti-inti dari materi tersebut, kalian telah berusaha untuk membentuk pola pemahaman yang lebih kuat di otakmu. Dan ternyata anak-anak, metode merangkum pokok pembelajaran ini juga digunakan oleh para orang-orang cerdas di seluruh dunia. Contoh seperti Albert Einstein, Nikola Tesla, dan lain sebagainya. Cara belajar yang efektif dan efisien yang keempat adalah belajar dengan orang lain atau belajar berkelompok. Anak-anak, kebiasaan masing-masing individu tentu berbeda-beda. Ada yang lebih bisa berkonsentrasi dan menyerap pelajaran dengan belajar sendiri. Tetapi ada juga yang lebih suka belajar bersama teman atau berkelompok. Belajar dengan teman sekelas atau anggota keluarga bisa menjadi salah satu poin penting yang mempermudah kalian menyerap bahan pelajaran dengan efektif. Kelebihan dari metode ini adalah keadaan di mana kalian bisa mendiskusikan suatu materi tertentu. Kalian bisa saling bertukar pendapat, bertanya jawab, atau bahkan saling mengajari untuk memecahkan soal-soal atau permasalahan tertentu. Satu hal yang harus kalian waspadai, belajar kelompok akan sama sekali tidak berguna apabila orang-orang di dalamnya tidak fokus dengan materi pelajaran di dalamnya. Biasakan juga untuk tidak bergantung pada satu orang tertentu dalam menjawab soal-soal saat belajar kelompok. Dan yang penting, carilah teman yang serius ingin belajar, bukan hanya sekedar berkumpul bersama. Selanjutnya, cara yang kelima adalah minum air putih.
Air putih memiliki fungsi alami untuk membuat tubuh menjadi segar, apalagi setelah berkonsentrasi lama mempelajari sesuatu. Sediakan segelas air putih di saat kalian belajar. Di saat kalian merasa mulai kehilangan konsentrasi, mata lelah atau bosan, teguklah segelas air putih. Selain berfungsi untuk mengembalikan konsentrasi yang mulai buyar, air putih juga membuat kalian lebih segar dan sehat. Kemudian yang keenam, yaitu dengan cara belajar dengan praktek. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Ya, cara belajar ini juga akan membuat kalian tak merasa bosan. Misalnya belajar IPA seperti botani atau avertebrata. Kalian bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan atau apapun. Dengan itu kalian bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asyik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh salah seorang dosen di Universitas Washington pada tahun 2010. Kenyataannya, belajar dengan praktek atau mengerjakan soal-soal latihan pada pelajaran matematika jauh lebih efektif dibandingkan belajar dengan membaca materi saja. Kemudian cara yang ketujuh adalah belajar dengan disiplin. Disiplin sangat diperlukan dalam belajar, karena dengan cara itu kita dapat mengatur waktu dan hal apa yang akan kita pelajari. Belajar itu juga perlu mengatur waktu, kapan kalian memulai dan kapan juga istirahat. Disiplin sangat diperlukan dalam menuntut ilmu, sebab dari disiplinlah orang bisa menjadi sukses. Apabila dalam belajar kalian tidak disiplin, maka cita-cita untuk menjadi orang sukses akan terhambat. Buatlah daftar belajar lengkap dengan waktunya. Jalankan semua daftar belajar tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah kalian buat, dan fokus pada tujuan dan cita-cita yang akan kalian raih dengan belajar. Jangan biasakan belajar di saat besok akan ulangan atau ujian. Hal ini akan memberatkan kalian dalam menyerap materi belajar. Waktu yang efektif dalam belajar di rumah adalah 1 atau sampai 2 jam untuk mengulang pelajaran. Belajar terlalu lama juga tidak baik, karena hal tersebut akan membuat kita lelah dan konsentrasi menurun sehingga kurang efektif. Ingatlah, belajar bukanlah harus menunggu datangnya PR. Namun sewaktu PR di sekolah tidak ada, maka kalian perlu membaca ataupun mengulang materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Cara belajar yang efektif dan efisien yang ke-8 adalah aktif dan kreatif dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak, jangan menunggu Bapak atau Ibu Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian. Mulai sekarang, mulailah bertindak aktif ketika sedang dalam proses cara belajar efektif mengajar di kelas. Jangan pasif. Dengan begitu, hal-hal yang sekiranya benar-benar belum kalian pahami mempunyai peluang lebih besar untuk langsung dijelaskan solusinya oleh para pengajar kalian. Yang ke-9 adalah belajar rutin, tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, kalian akan semakin mudah untuk mengingat hal-hal yang sudah kalian pelajari. Yang perlu kalian lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama atau belajar semalam suntuk ketika akan menghadapi ulangan atau ujian. Ada suatu kebiasaan yang salah yang sering dilakukan seorang pelajar,
yaitu belajar saat malam hari pas besoknya mau ujian atau ulangan. Nah, sistem belajar ini dikenal dengan sistem kebut semalam. Sistem ini dipercaya bisa membuat hafal dan paham materi yang akan diujikan besok. Padahal anak-anak belajar cara ini adalah salah besar. Hal ini tak mungkin bisa efektif karena sifatnya instan. Semua yang sifatnya instan tak mungkin menghasilkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Cara yang ke-10 adalah mengerti, bukan menghafal. Anak-anakku yang berbahagia, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendirinya akan kita ingat ketika ujian. Kalau kalian masih dalam metode belajar dengan cara menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Cara yang terakhir adalah ulangi dan ulangi lagi. Untuk mendapatkan pemahaman yang kuat, anak-anak perlu mengulangi setiap materi pelajaran yang kalian baca. Katakanlah kalian sedang berencana belajar rutin setiap hari selama seminggu. Dan misalkan pada hari ini kalian belajar materi bab 1, maka besok harinya kalian jangan langsung mempelajari di materi bab 2. Akan tetapi lebih baik kalau kalian mengulangi kembali materi pada bab 1. Sehingga materi tersebut semakin kalian pahami dan hal itu juga bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi di bab selanjutnya. Demikian anak-anak yang bisa Pak Kris sampaikan, cara belajar yang efektif dan efisien. Untuk selanjutnya akan Pak Kris sampaikan materi tentang pendidikan karakter yang positif.